bagian-bagian berikutnya sebenarnya di sini saya jelaskan secara ringkas tentang pengertian generasi web 1.0. Saya hanya mencoba untuk menjelaskan secara ringkas dan Anda nanti bisa baca sendiri tentang pengertian yang lebih luas pada bagian atau misalnya melalui internet. Tapi sebenarnya yang disebut dengan generasi web 1 itu adalah generasi awal ketika ditemukannya komputer. Generasi web 1 itu adalah generasi yang sebenarnya ya belum memiliki jaringan yang memungkinkan misalnya satu komputer yang lain berinteraksi, berkomunikasi kita secara global. Sering dikatakan bahwa teknologi informasi pertama itu sebenarnya besarnya itu kalau secara metafor mungkin bisa dikatakan itu sebesar rumah sederhana, nggak mungkin dibawa kemana-mana. Kemudian revolusi web 2 dia sudah semakin mengecil, semakin canggih. Tapi ya mulai ada hubungan atau jaringan antara satu komputer dengan komputer lain. Dan ingat, tadi kalau misalnya kita katakan bahwa ya istilah strategi itu berasal dari militer, maka sebenarnya komputer itu juga itu adalah berasal dari upaya bagaimana militer itu di dalam perang bisa melakukan komunikasi. Ingat, nanti itu kita dijelaskan pada misalnya bagaimana misalnya perang dunia pertama, kedua, dan ketiga dan perang dingin itu sangat mengembangkan teknologi yang berkaitan dengan perang. Jadi kalau misalnya kita katakan komputer, ya internet itu berkaitan dengan perang, maka sekarang kita bisa mengatakan bahwa generasi web 3 itu adalah generasi yang sebenarnya sudah terjalin atau terintegrasi satu dengan lain dengan adanya internet. Generasi web 3 ini ya sekarang sudah berkembang menjadi generasi web 4 ya dan seterusnya. Jadi saya tidak akan menjelaskan pada bagaimana perkembangan ini di sini karena sebenarnya fokus kita kuliah dalam hari ini lebih pada penjelasan bukan pada perkembangan budayanya, tapi saya akan mencoba lebih menjelaskan dan memberikan penjelasan pada perkembangan logika dan metodologi. Ingat tadi ya, pada bagian awal misalnya ada foto dari Einstein dan kemudian dia menunjuk tentang pikiran atau otak, rasio, dan dia sebenarnya lebih mengatakan begini. Dia mengatakan bahwa sebenarnya yang lebih penting itu bukan fakta, bukan berarti fakta itu tidak perlu, tapi dia mengatakan sebenarnya ya rasionalitas, kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir secara kreatif itu justru yang sangat penting untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi dari pemikiran awal sebenarnya kita katakan begitu kita beralih dari pemikiran Newton ke pemikiran Einstein itu sebenarnya sudah ada terjadi pergantian paradigma dari paradigma yang kita sebut misalnya tadi dengan pendekatan disipliner, monodisipliner, dan nanti berkembang menjadi pendekatan baru yang kita sebut dengan pendekatan ultradisipliner, postdisipliner. Tapi teman-teman sekalian, pada kuliah ini kita tidak akan membicarakan tentang pendekatan multidisipliner, tapi lebih berfokus pada permasalahan yang berkaitan dengan logika dan metodologi. Di sini saudara lihat ada berikutnya tadi kalau kita katakan misalnya web 4.0, kemudian berikutnya sekarang kita lebih mengenal pada masyarakat 5.0. Ini sebenarnya menarik kalau kita coba jelaskan karena pada masyarakat 5.0 ini adalah sebenarnya konsep masyarakat yang berpusat pada manusia. Ya, artinya begini, mulai disadari bahwa teknologi informasi itu dan kemudian pada web 5 itu sebenarnya peran yang sangat penting dari artificial intelligence. Mulai dari web sebelumnya, apalagi misalnya kita temukan misalnya atau digabungkan dengan artificial intelligence, maka akan terjadi perubahan yang sangat lebih dahsyat, radikal dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Dan kemudian perkembangan ilmu pengetahuan itu sebenarnya bisa menimbulkan apa yang disebut dengan post-human. Ya.
Jadi sekarang misalnya kita bisa lihat ya, akhirnya kan manusia bukan hanya misalnya teknologi yang bisa mengubah manusia. Kita lihat misalnya bagaimana misalnya anak-anak sekarang itu mulai dari anak-anak yang baru belum bisa bicara sudah kerjanya setiap hari itu main di komputer, main di HP. Tapi yang paling berpengaruh nanti sebenarnya bukan hanya dampak dari teknologi komputer itu, tapi adalah ketika misalnya digunakan apa yang dilakukan, apa disebut dengan rekayasa genetik. Anda bisa bayangkan kalau misalnya sekarang misalnya untuk perang pun sebenarnya hampir manusia tidak begitu perlu terlibat langsung, karena semuanya sebenarnya sudah dilakukan dengan menggunakan apa yang kita sebut dengan artificial intelligence. Indonesia sebenarnya istilah post-human itu belum begitu dikenal, tetapi sekarang misalnya orang sudah banyak membicarakan dampak yang luar biasa dari rekayasa genetik ya terhadap manusia, karena akhirnya sebenarnya manusia itu sudah mulai direncanakan sejak mulai pembuahan antara sperma dan ovum, dan kemudian akhirnya kalau misalnya katakanlah misalnya manusia-manusia yang muncul sekarang adalah manusia akhirnya manusia hasil rekayasa. Apakah itu positif untuk manusia atau justru banyak negatifnya juga? Oleh karena itu sebenarnya sekarang apa dampak dari pengembangan teknologi itu yang kita sebut sebagai era post-human. Teman-teman sekalian, ini nanti sebenarnya bagian yang sangat menarik ketika kita masuk pada permasalahan-permasalahan pengetahuan, terutama sekali dampak dari teknologi. Dan pada kuliah-kuliah ini sebenarnya saya hanya mencoba untuk mengemukakan poin-poin ringkas, sederhana. Dan tadi kita katakan ya bahwa dampaknya dari teknologi itu bersifat mondial, bersifat global. Ingat, tadi sudah disinggung tentang istilah globalisasi. Saya mau mengukakan sedikit tentang pemikiran dari salah seorang pemikir terkenal ya, namanya Marshall McLuhan. Marshall McLuhan ini mengatakan sebenarnya teknologi informasi itu menimbulkan apa yang disebut sebagai global village, desa global ya. Jadi penduduk dunia ini itu dianggap sebenarnya sekarang seperti tinggal pada satu desa. Artinya masalah yang sifatnya perbedaan geografis, perbedaan waktu itu tidak begitu penting lagi, karena memang dalam waktu 1 detik misalnya kita bisa melakukan komunikasi dengan siapapun dan dimanapun. Kita bisa melihat misalnya sesuatu yang terjadi dimanapun dalam waktu yang sama bersama. Oleh karena itu misalnya istilah global village dari pemikiran Marshall McLuhan ini nanti banyak sekali mempengaruhi pemikir-pemikir besar ilmuwan lain, seperti salah satu diantaranya adalah Manuel Castells. Manuel Castells ini menyatakan munculnya satu era baru yang disebut dengan masyarakat jaringan. Ya, jadi masyarakat jaringan itu karena akhirnya manusia ini ya terhubung melalui jaringan internet secara global. Jadi kalau misalnya kuliah kita ini misalnya disampaikan melalui katakanlah internet atau disampaikan misalnya melalui TV, teknologi jaringan itu, maka dalam waktu yang bersamaan misalnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, orang bisa melihatnya. Jadi masyarakat jaringan itu adalah masyarakat yang menggambarkan adanya ketidak begitu dipisahkannya manusia satu sama lain dengan munculnya apa yang kita sebut tadi dengan teknologi informasi. Dia juga menggunakan istilah sebenarnya bukan hanya istilah masyarakat jaringan, tetapi juga masyarakat informasional. Masyarakat informasional ini sebenarnya juga karena kan kita lebih banyak menggunakan ya teknologi informasi, teknologi digital itu sebagai dasar untuk memperoleh informasi. Sekarang jelas sekali, begitu kita masuk misalnya pada era yang kita sebut tadi dengan pandemi COVID, sudah hampir 2 tahun, kita tidak bisa memberikan kuliah secara tatap muka langsung,
Kita tidak bisa memberikan kuliah melalui offline tetapi online. Jadi akhirnya terjadi perubahan yang sangat luar biasa sebenarnya. Jadi begitu katakan tadi, dengan era digital, maka sekarang hampir semua yang kita lakukan itu tidak bisa terlepas dari permasalahan digital. Kita nggak usah misalnya bicara tentang ekonomi global, global economics. Tapi para tukang bakso, tukang mie, juga sekarang umumnya pesanan-pesanan itu mereka peroleh melalui handphone. Jadi teknologi informasi itu sebenarnya mengubah skala hampir semua bidang kehidupan. Dan kalau misalnya Anda mau melihat bagaimana, mau memahami tentang bagaimana misalnya teknologi informasi itu mengubah self, individu, maka silakan baca buku dari Ben Eger tentang istilah yang diomongkan, istilahnya digital man, manusia digital. Jadi digital man itu sebenarnya berarti bahwa sekarang manusia itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh apa yang kita sebut dengan teknologi informasi itu. Jadi teknologi informasi itu bisa mengubah kesadaran kita secara tidak kita sadari dalam waktu yang relatif tidak lama. Dalam pemikiran psikologi, apalagi misalnya psikologi Freudian, psikoanalisa, itu selalu dikatakan sebenarnya kalau orang sudah lewat 5 tahun, apalagi dewasa, itu dianggap hampir tidak ada perubahan kesadaran, hampir tidak ada perubahan karakter, hampir dianggap kesadaran itu sudah menetap. Tapi sekarang ternyata justru dengan munculnya era informasi itu, kesadaran itu bisa dilakukan atau mengubah kesadaran seseorang dalam waktu yang relatif tidak lama. Ingat, sering sekali kasus-kasus yang muncul misalnya setelah era informasi itu, di mana akhirnya ya ISIS menggunakan model atau kesadaran mereka bahwa sebenarnya teknologi informasi itu bisa melakukan atau mengubah pemikiran secara cepat. Sering sekali orang tua mengatakan kalau misalnya anaknya dituduh misalnya terpapar terorisme, orang tuanya kaget dan mengatakan, oh nggak mungkin karena anak saya tidak pernah keluar, dia tinggal di rumah, di kamar. Kemudian dia tidak pernah bergaul dengan orang lain. Tapi sekarang sebenarnya dengan adanya teknologi informasi itu justru sebenarnya anaknya meskipun di rumah, meskipun di kamar, tapi dia bisa melakukan ya interaksi secara terus-menerus dengan orang, dengan kelompok dari ideologi dimanapun. Saya kebetulan dengan teman-teman waktu itu saya masih di Departemen Filsafat ya, Universitas Indonesia, itu pernah melakukan satu riset yang kita sebut sebenarnya ateisme, digital atheism, ya, cyber ateisme. Itu sebenarnya adalah riset yang dilakukan terhadap komunitas anak-anak muda yang menggunakan internet, yang menggunakan HP untuk bisa melakukan komunikasi di antara mereka, dan komunikasi itu biasanya di antara kelompok-kelompok yang sebenarnya meragukan tentang adanya Tuhan atau paling tidak misalnya mengabaikan kepercayaan pada agama. Riset ini sebenarnya riset yang cukup menarik ya. Dan ternyata sebenarnya kita harus menggunakan bukan hanya misalnya metode yang sifatnya langsung saja, seperti langsung berdialog atau mendapatkan misalnya wawancara langsung, tapi kita bisa menggunakan misalnya riset dengan menggunakan teknik offline ya dan online. Cukup menarik karena begini. Dalam pengalaman kita sebenarnya yang paling sulit itu kalau misalnya untuk menemukan katakanlah misalnya tokoh atau orang-orang yang dianggap dianggap memiliki peran di dalam komunitas itu, yang paling membantu sebenarnya begitu ketika misalnya sudah ada komunikasi dan dia percaya dengan kita, nanti akan dengan mudah sebenarnya mengatakan bahwa jika misalnya para peneliti atau memerlukan komunikasi dengan katakanlah misalnya komunitas mereka yang ada di kota Surabaya, di kota Malang atau di kota apapun, tinggal memberitahu dia dan kemudian dia nanti akan menyampaikan ke teman-temannya, dan kita biasanya bisa bertemu di salah satu kafe dan kemudian kita bisa melakukan dialog, kita bisa melakukan wawancara dan seterusnya.
jadi sebenarnya kita sekarang sudah mulai bisa melihat bahwa tidak hanya riset itu bisa dilakukan dengan menggunakan misalnya riset-riset yang seperti biasa dengan melakukan pengamatan langsung, tapi kita juga bisa melakukan riset melalui apa yang kita sebut dengan metode online.